pagi dan selamat datang kepada para delegasi, tamu undangan dan semua peserta dalam sidang pembukaan model United Nations kali ini. Saya, Eli Ermawati, akan menjadi ketua forum dalam sidang ini. Saya Eli Ermawati, ketua forum, dan saya sangat bangga dan terhormat untuk membuka sidang ini yang akan membahas isu yang sangat penting, yaitu polusi udara global. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah isu yang sangat penting dan mendesak kita. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi yang sangat pesat, polusi udara telah menjadi tantangan global yang memerlukan tindakan segera dari seluruh dunia. Dari polusi udara terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sangatlah serius dan memerlukan kolaborasi internasional yang erat. Polusi udara tidak mengenal batas negara atau batas wilayah. Ia melayang bebas melintasi perbatasan, mengenai tidak hanya kota-kota besar tapi juga wilayah-wilayah terpencil. Dalam era interkonektivitas ini, kita dihadapkan pada tanggung jawab bersama untuk mengatasi masalah yang mengancam ekosistem bumi dan kesejahteraan penduduknya. Dalam berbagai dekade terakhir, kita telah menyaksikan dampak yang merugikan dari polusi udara terhadap lingkungan dan kesehatan manusia di seluruh dunia. Jutaan jiwa terkena dampak negatif dari kualitas udara yang buruk ini. Dan lingkungan alamiah kita pun mengalami kerusakan serius. Oleh karena itu, kami bermaksud di sini untuk mencari solusi bersama guna mengatasi tantangan global ini. Isu polusi udara bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Dari asap kendaraan bermotor hingga emisi industri besar, berbagai sumber telah berkontribusi terhadap perlindungan kadar partikel berbahaya di udara yang kita hirup setiap hari. Dampak dari polusi udara ini sangat luas, dari perubahan iklim yang semakin tidak terkendali hingga meningkatnya penyakit pernafasan dan kondisi kesehatan yang serius. Sebagai perwakilan dari berbagai negara, kami memiliki tanggung jawab bersama untuk mencari solusi dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Kita harus berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan partikel berbahaya lainnya. Kita juga harus mempertimbangkan pengembangan teknologi ramah lingkungan dan mempromosikan transportasi berkelanjutan dan mendukung investasi dalam sumber energi bersih. Saya mengundang semua delegasi di sini untuk berbicara dengan tekad dan hasrat yang merumuskan solusi konkret. Mari kita dengarkan pandangan masing-masing, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dalam sidang ini, kita akan menjelajahi berbagai langkah-langkah konkret yang kita ambil, seperti peningkatan regulasi industri, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan kampanye edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk polusi udara. Sebagai ketua forum, saya menyuarakan kepada semua delegasi untuk mendelegasikan komitmen kuat mereka dalam mengatasi polusi udara ini. Mari kita bekerja sama, berdedikasi dengan penuh semangat, dan mencapai kesepakatan yang akan menjadi tonggak dalam upaya global untuk menjaga bumi kita tetap sehat bagi generasi yang akan datang. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merangkul semangat kompromi dan pemikiran kolaboratif. Selama sidang ini, mari kita hindari pandangan yang sempit, kepentingan nasional, dan berfokus pada kepentingan global yang lebih besar. Bersama-sama, kita dapat merumuskan resolusi yang berdampak nyata dan memberikan kontribusi positif terhadap upaya menjaga bumi kita tetap layak huni bagi generasi mendatang. Dengan demikian, saya nyatakan sidang pembukaan model United Nations kali ini dengan secara resmi dibuka. Semoga kita dapat meraih pemahaman yang lebih aman tentang isu polusi udara dan bersama-sama mencari langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Eli Ermawati atas kata-kata pembukaan yang inspiratif. Mari kita mulai sidang ini dengan semangat kolaboratif dan tekad untuk mencapai hasil yang berarti. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan sesi pertama sidang ini, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari beberapa delegasi negara sahabat untuk memberikan pandangan mereka terkait tema yang kita bahas, yakni polusi udara. Kita akan memulai dengan delegasi dari negara Belanda. Silakan memberikan pandangan Anda, saudara.
Terima kasih Ketua. Negara Belanda ingin mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kami percaya bahwa kerjasama global harus ditingkatkan untuk mengurangi emisi gas berbahaya dan partikel yang menyebabkan polusi udara. Kami siap berkontribusi dalam mengembangkan teknologi bersih dan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh dunia. Terima kasih delegasi dari negara Belanda atas pandangan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan mendengarkan pandangan dari delegasi negara Palestina. Terima kasih Ketua. Negara Palestina percaya bahwa solusi untuk masalah polusi udara memerlukan tindakan lintas sektor dan lintas batas negara. Kami mendukung pendekatan kolaboratif dalam mempromosikan transportasi berkelanjutan, mengurangi limbah industri, dan memperkuat peraturan terkait emisi. Kami juga mendorong pertukaran pengetahuan antar negara untuk memajukan teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif polusi udara. Terima kasih kepada delegasi dari negara Palestina. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada delegasi negara Saudi Arabia. Syukran Ketua. Negara Arab merasa upaya mengatasi polusi udara memerlukan pendekatan yang holistik. Selain mengurangi emisi, kami percaya bahwa edukasi masyarakat mengenai bahaya polusi udara juga sangatlah penting. Kami berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi energi berbasis fosil. Terima kasih. Baik, terima kasih delegasi dari negara Saudi Arabia. Kami menghargai pandangan yang telah Anda sampaikan. Kami akan melanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari delegasi negara lainnya secara berurutan. Terima kasih Ketua. Negara Argentina menganggap isu polusi udara sebagai ancaman serius terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Kami telah mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Kami mendukung upaya kolaboratif untuk mengadopsi standar internasional yang ketat terkait emisi industri dan transportasi. Negara Australia percaya bahwa kerjasama internasional sangat penting dalam menghadapi polusi udara. Kami mendukung pendekatan berbasis ilmiah untuk mengukur dan memantau kualitas udara. Selain itu, kami mendorong investasi dalam penelitian teknologi bersih dan memberikan insentif kepada industri yang berkomitmen untuk mengurangi emisi. Negara Brazil mengakui bahwa polusi udara tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kami mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi antar negara. Kami juga mendorong pembentukan kemitraan global untuk memfasilitasi transfer teknologi yang dapat membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi mereka. Kami dari negara India mengakui bahwa polusi udara adalah masalah global yang harus segera diatasi. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan masyarakat kami, tapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan. Kami mendukung upaya kolaboratif dalam mengurangi emisi gas berbahaya melalui regulasi ketat terhadap industri dan promosi kendaraan listrik. Selain itu, kami percaya bahwa pendidikan tentang dampak buruk polusi udara juga harus ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat. Negara Indonesia meyakini bahwa solusi untuk polusi udara melibatkan langkah-langkah bersama antara pemerintah dan sektor swasta. Kami telah meluncurkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan telah memperkenalkan program untuk mengurangi emisi kendaraan. Selain itu, kami mendukung pertukaran pengetahuan lintas negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengendalikan polusi udara. Kami dari negara Inggris percaya bahwa kerjasama internasional sangatlah penting dalam menghadapi polusi udara. Kami mendukung pembentukan dana globalisasi untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, kami berkomitmen
untuk meningkatkan investasi dalam energi terbaru dan mengurangi ketergantungan kami pada bahan bakar fosil. Hormat kami kepada seluruh peserta, negara kami telah mengalami dampak serius dari polusi udara, terutama di daerah perkotaan. Kami mendukung upaya kolaboratif dalam mengurangi emisi industri dan mengimplementasikan regulasi ketat terkait standar emisi kendaraan. Kami percaya bahwa solusi harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Teknologi bersih diakses oleh semua negara tanpa memandang tingkat ekonomi. Dalam konteks ini, kami siap untuk berbagi pengetahuan teknologi dengan negara-negara yang membutuhkan. Kami mendukung pengembangan energi terbarukan sebagai langkah konkret untuk mengurangi polusi udara. Investasi global dalam energi surya dan angin harus ditingkatkan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Kami menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi polusi udara. Kami mendorong program pendidikan di sekolah dan masyarakat guna membangun kesadaran akan dampak buruk polusi udara. Sebagai negara agraris, kami mengajukan gagasan tentang praktis pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga berkontribusi pada polusi udara. Kita harus bergerak menuju pertanian ramah lingkungan. Terima kasih kepada semua delegasi yang telah memberikan pandangan berharga mengenai tema polusi udara. Sudah jelas bahwa ini adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari semua negara untuk menentukan solusi yang efektif. Kami akan melanjutkan diskusi ini dalam beberapa sesi berikutnya. Saya menghimbau semua delegasi untuk tetap berkomitmen dalam mencapai hasil yang positif. Terima kasih Ketua, dan terima kasih kepada semua delegasi yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Mari kita terus bekerja sama menuju solusi yang dapat membantu mengatasi masalah polusi udara secara global. Terima kasih kepada perwakilan negara sahabat yang telah berbicara. Pandangan-pandangan yang beragam ini merupakan langkah awal dalam menumbuskan solusi holistik terhadap isu polusi udara. Kami mengapresiasi kontribusi Anda semua dalam upaya global untuk menjaga kualitas udara dan kesejahteraan manusia. Saat ini, kita telah mendengar berbagai perspektif yang berharga. Mari kita lanjutkan diskusi dengan semangat kerjasama dan berusaha mencapai kesepakatan yang akan memberikan dampak positif bagi dunia kita yang saling terhubung. Terima kasih Ketua. Negara kami sangat prihatin dengan dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperketat regulasi industri dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Namun, kami percaya bahwa masalah ini membutuhkan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Terima kasih Ketua. Polusi udara adalah ancaman global yang tidak mengenal batas negara. Negara kami telah bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pertukaran informasi dan pengalaman terkait teknologi penanggulangan polusi udara. Kami mendukung pembentukan dana global untuk mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi polusi. Terima kasih Ketua. Negara kami mengakui perlunya aksi kolektif dalam mengatasi polusi udara. Kami telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat membersihkan emisi kendaraan bermotor dan industri. Kami mengusulkan pertukaran data lebih lanjut dan program pelatihan antar negara untuk mempromosikan penggunaan teknologi ini secara luas. Terima kasih Ketua. Negara kami percaya bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci dalam mengatasi polusi udara. Kami telah meluncurkan kampanye edukasi untuk mengajarkan masyarakat tentang dampak buruk dari polusi udara dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi. Terima kasih delegasi keempat atas pandangannya. Kami sangat menghargai kontribusi dari semua perwakilan delegasi. Pandangan-pandangan ini sangat beragam dan bervariasi, namun semuanya memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi masalah polusi udara yang mendesak ini. Mari kita terus berdiskusi dan bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif. Terima kasih atas partisipasi kalian semua.
Terima kasih, Ketua. Negara Turki merasa bahwa isu polusi udara adalah masalah global yang memerlukan tindakan kolektif. Kami mendukung ide untuk menjalin kerjasama internasional dalam mengurangi emisi gas berbahaya. Selain itu, kami berpendapat bahwa bantuan finansial dan teknologi kepada negara-negara berkembang sangat penting untuk membantu mereka mengatasi masalah polusi udara. Terima kasih, delegasi negara Turki. Sekarang mohon perwakilan dari negara selanjutnya untuk memberikan pandangannya. Terima kasih Ketua. Negara Maroko percaya bahwa mengakui perlunya peraturan ketat terhadap industri yang menghasilkan emisi besar. Kami juga ingin menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk polusi udara serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi melalui keputusan sehari-hari. Terima kasih, Ketua. Negara Malaysia percaya bahwa penggunaan energi terbarukan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih. Kami mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta promosi kebijakan yang mendorong transisi ke sumber energi berkelanjutan. Terima kasih, Ketua. Negara kami menyadari dampak serius yang diakibatkan oleh polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kami percaya bahwa kerjasama internasional adalah kunci dalam mengatasi masalah ini. Kami mendukung upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang berkelanjutan dan teknologi bersih. Kami juga siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kami dalam mengatasi polusi udara di tingkat nasional. Saya Kapten Ketua. Kami percaya bahwa pendekatan preventif harus diutamakan dalam mengatasi polusi udara. Negara kami telah berinvestasi dalam pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan dan mempromosikan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, kami mendorong kolaborasi dalam riset ilmiah untuk mengidentifikasi solusi inovatif yang dapat diterapkan secara global. Terima kasih, Ketua. Polusi udara tidak mengenal batas-batas negara. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembentukan platform internasional yang memungkinkan pertukaran informasi dan kerjasama dalam mengatasi polusi udara. Kami juga mendukung program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya udara bersih dan dampak kesehatannya. Terima kasih, Ketua. Kami berpendapat bahwa perlu ada komitmen global yang lebih kuat untuk mengurangi emisi dari sektor industri berat. Negara kami siap untuk berkontribusi dalam penciptaan regulasi internasional yang ketat terhadap industri-industri berpotensi mencemari udara. Kami juga mendukung insentif bagi industri yang beralih ke teknologi bersih. Terima kasih kepada delegasi-delegasi negara sahabat atas pandangan yang berharga. Keragaman pendapat ini mencerminkan kompleksitas isu polusi udara dan juga menunjukkan komitmen kita dalam mencari solusi bersama. Saya mengharapkan agar diskusi ini akan mengarah pada tindakan konkret dan kerjasama antar negara untuk mengatasi tantangan global yang dihadapi oleh kita semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari delegasi lainnya. Terima kasih kepada Ketua dan para delegasi atas upaya yang luar biasa dalam merumuskan kesimpulan yang berarti. Semoga hasil dari sidang ini dapat memberikan dampak positif dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi planet kita. Forum ini yang dihadiri oleh 35 negara anggota dengan tekad untuk menjaga bumi kita dan mewariskan kepada generasi mendatang telah mencapai kesimpulan sebagai berikut. 1. Kami mengakui bahwa perubahan iklim adalah ancaman global serius yang memerlukan tindakan segera dan bersama-sama. Kami mengakui bahwa emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya merupakan penyebab utama perubahan iklim. 2. Kami sepakat untuk berkomitmen pada upaya konkret untuk mengurangi emisi karbon di negara masing-masing. Kami akan mengambil langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk mencapai target pengurangan emisi yang sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah ada. Kami mengaku pentingnya berbagai pengetahuan, teknologi, dan sumber daya dalam mencapai tujuan pengurangan emisi. Kami akan mendorong kerjasama internasional untuk memfasilitasi transfer teknologi ramah lingkungan. Kami mendukung upaya untuk mengembangkan dan mengadopsi sumber energi terbarukan secara luas,
termasuk energi surya, angin, hidro, dan biomasa. Kami juga akan mendorong investasi dalam riset dan mengembangkan teknologi ilmu yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Kami mengakui pentingnya mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka mengurangi emisi karbon. Kami akan mengalokasikan sumber daya dan dukungan finansial yang diperlukan untuk membantu negara-negara ini mengatasi tantangan perubahan iklim. Kami akan melakukan evaluasi rutin atas kemajuan yang telah dicapai dalam mengurangi emisi karbon. Kami akan berbagi informasi tentang langkah-langkah yang berhasil dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi. Demikianlah rancangan kesimpulan yang telah kita susun berdasarkan diskusi yang intensif selama sidang ini. Apakah ada usulan atau perubahan yang ingin diajukan sebelum kita mengesahkan kesimpulan ini? Jika tidak ada usulan atau perubahan lebih lanjut, maka dengan ini saya nyatakan kesimpulan ini disetujui secara resmi oleh forum ini. Semoga kesimpulan ini dapat menjadi langkah awal yang kuat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terima kasih atas kontribusi semua delegasi dalam sidang ini. Terima kasih kepada Ketua dan para delegasi atas upaya yang luar biasa dalam merumuskan kesimpulan yang berarti. Semoga hasil dari sidang ini dapat memberikan dampak positif dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi planet kita. Semua delegasi, kita telah berdiskusi dan berkolaborasi dengan tekad dalam sidang model United Nations ini untuk mengatasi isu global yang mendesak, yaitu pengurangan emisi karbon. Setelah mendengarkan pandangan dari seluruh negara yang hadir, saatnya kita merumuskan kesimpulan dalam bentuk perjanjian yang meningkat. Perjanjian ini akan mewakili tekad kita bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan perjanjian ini, kami para delegasi dari 35 negara menyatakan tekad kami untuk bertindak bersama dan menghadapi perubahan iklim dan memitigasi dampaknya. Saya mengundang setiap negara untuk menandatangani perjanjian ini sebagai bukti komitmen kita dalam menjaga bumi ini bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada semua delegasi atas kerjasama dan usaha keras dalam merumuskan perjanjian yang penting ini. Semoga perjanjian ini menjadikan langkah pertama dalam upaya kolektif kita untuk menjaga bumi dan mewariskan kepada anak cucu kita dengan lebih baik. Untuk itu, masing-masing delegasi diharapkan maju ke depan untuk menandatangani perjanjian